Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama Ana Telita dan juga Rehana Mezia yang tentunya akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Ada informasi apa, Rey? Kita langsung saja ya ke informasi pertama pemirsa. Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di perairan Selat Madura. Sosok jenazah pria tanpa identitas ditemukan mengapung di tengah jalur pelayaran. Ya, saat kapal penumpang KMP Joko Tole yang tengah melintas melayani rute dari Pelabuhan Kamal Madura menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam rekaman video amatir yang beredar, tampak jenazah pria tersebut terapung di antara laju kapal. Sejumlah petugas kapal dibantu oleh penumpang berupaya mengevakuasi jenazah ke atas kapal menggunakan pelampung dan tali pengaman. Jenazah diperkirakan berusia 50 tahun dalam kondisi utuh tanpa luka fisik. Menurut Mokhtar, petugas kapal sekaligus saksi mata, jenazah terlihat mengapung sekitar 1 mil dari arah laju kapal. Dia itu sudah ngambang gitu, Pak. Langsung jatuh ya? Bukan jatuh, kita ini tahunya ya, dia itu sudah ngambang. Oh, berarti jadi, bukan dari kapal itu, Pak ya? Kurang tahu, saya tidak tahu. Tapi kemungkinan kalau sudah ngambang itu kan dari tadi ya, Pak. Proses evakuasi dilakukan sesuai ketentuan UNCLOS Pelayaran Internasional yang mewajibkan kapal untuk mengevakuasi jenazah yang ditemukan di laut. Kami jelaskan bahwa KMP Joko Tole berlayar dari Kamal menuju ujung dari Madura ke Surabaya. Di tengah perjalanan itu dari kru General Service itu melihat ada benda terapung di dekat kapal. Setelah diidentifikasi ternyata adalah jenazah orang yang mengapung di laut. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak otoritas pelabuhan maupun dari kepolisian perairan terkait identitas dan juga penyebab kematian korban. Jenazah saat ini telah dibawa ke kamar jenazah RSPHC Tanjung Perak, Surabaya untuk kepentingan otopsi dan identifikasi lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi pencurian ini terjadi di sebuah toko emas di Cianjur, Jawa Barat. Berikut kami hadirkan informasinya. Beginilah pemirsa aksi pelaku pembobol toko emas di Kecamatan Sindang Barang, Cianjur, Jawa Barat yang berhasil terekam oleh kamera CCTV. Pelaku menggasak emas sebanyak 154 gram atau senilai 165 juta rupiah beserta uang besar 41 juta rupiah. Setelah melarikan diri, akhirnya petugas berhasil menangkap pelaku. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang pencurian dan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemilik toko. Selanjutnya ketahui ternyata itu tokonya sudah. Tentunya kami Polres Cianjur. Pemirsa, pihak kepolisian berhasil untuk membekuk pelaku pencurian sepeda motor yang viral di media sosial ketika melakukan aksinya pada siang hari dan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Inilah pemirsa kamera pengawas atau CCTV milik warga yang berhasil merekam aksi pencurian sepeda motor di Cilincing, Jakarta Utara pada 5 Agustus dan viral di media sosial. Dari rekaman terlihat 4 orang melancarkan aksi pencurian sepeda motor ketika jalan sedang sepi. Polisi berhasil membekuk komplotan pencurian ini di rumah kontrakannya di kawasan Koja, Jakarta Utara. Polisi juga menemukan barang bukti senjata airsoft gun dan kunci letter T serta gerinda yang digunakan untuk memodifikasi kunci. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberat dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, kebakaran melanda sejumlah rumah di permukiman dan satu usaha konveksi yang berada di Jalan Jembatan Besi 9 Tambora, Jakarta Barat. Sejumlah warga yang rumahnya terbakar pun tidak kuasa menahan tangis melihat api menghanguskan bangunan rumah mereka.
Salah satu sekolah yang berada di dekat lokasi kebakaran terpaksa menghentikan aktivitas belajar dan mengajar. Petugas pemadam kebakaran dan warga terlihat berjibaku memadamkan kobaran api. Menurut petugas damkar, api berasal dari salah satu rumah warga yang berada di lantai 2. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 18 unit mobil dan 90 personel pemadam kebakaran dikerahkan. Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari wilayah Bangka Belitung. Tim gabungan Polda Bangka Belitung dan Polda Sumatera Selatan menangkap Hasan Basri yang diduga sebagai pelaku utama pembunuh wartawan media online di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Hasan Basri merupakan penjaga kebun yang baru 2 bulan bekerja dengan korban. Ia ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan usai buron selama 4 hari. Sebelumnya, polisi telah menangkap 2 orang pelaku lainnya. Polisi masih mendalami apa motif pembunuhan yang dilakukan pelaku, termasuk apakah ada dalang di balik pembunuhan sadis korban yang merupakan direktur utama salah satu media online. Sebelumnya, pimpinan redaksi salah satu media online di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung tewas setelah dibunuh dengan sadis. Jasad korban ditemukan dalam sumur dekat kebun miliknya di daerah Dialova, Kelurahan Air Kelapa 7, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Bantu yang lain. Tapi pelan-pelan diturunin, pelan-pelan, jangan diangkat terus. Ya, pelan-pelan. Pemirsa, polisi masih terus menyelidiki kasus tewasnya 2 siswa sekolah dasar saat mengikuti ekstrakurikuler berenang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kepala sekolah mengklaim saat kejadian ada 25 murid yang diawasi 2 orang dewasa, yaitu infrastruktur renang dan koordinator kelas. Kolam renang yang menjadi tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya 2 siswa SD Islam Terpadu Ibnul Zazari berada di perumahan Pondok Ungu Permai, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kolam renang indoor ini merupakan fasilitas atau milik SDIT Ibnul Zazari. Di sini polisi melakukan olah TKP, memeriksa kondisi fisik kolam yang kedalamannya 1 hingga 1,5 meter. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi dan memeriksa rekaman kamera pemantau atau CCTV. Ya, kita ada beberapa CCTV itu kita sudah 3 CCTV, karena bukan hanya CCTV ini aja, dan di sekolah juga kita juga ada, termasuk di sana juga ada. Kalau dari rekaman CCTV itu si bocah ini terlihat tenggelamnya itu di ketinggian berapa? Di dalam kolam renang itu belum ada CCTV-nya ya, tetapi di luarnya baru kita anak itu kapan masuknya ini kita masih selidiki, masih kita dalami ya. Kejadian tenggelamnya 2 siswi yang masing-masing berusia 7 tahun itu terjadi pada Senin 11 Agustus pada jam pelajaran ekstrakurikuler berenang. Pak Kapsek, boleh tahu untuk kegiatan ekstrakurikuler ini seperti apa sih penjagaannya sampai terjadi meninggalnya 2 siswi itu, Pak? Mungkin menambahkan ada berapa orang sih yang mengawasi gitu, Pak? Yang mengawasi ada 2 orang. Siapa saja, Pak? Guru atau pelatih dan koordinator. Pak, waktu ditemukan itu kondisinya gimana, ekstrakurikuler berapa orang? Ada 25 pada saat itu. 25. Kalau untuk diameter kolam renangnya sendiri berapa? Diameter kolam renang itu 10 kali 7. Kita juga sudah berikan keterangan itu ke pihak Kapolsek. 2 korban sudah dimakamkan dan penyelidikan kasus ini masih terus berlangsung dalam penanganan Polsek Babelan dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Surya Daryono, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari wilayah Depok, Jawa Barat, usai viral di media sosial, tanah di bawah tiang lampu jalan yang mengeluarkan asap di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, dilakukan pemeriksaan oleh sejumlah personil dari Korps Brimob Polri. Sebelumnya, warga bersama petugas PLN dan Dinas Perhubungan Kota Depok memeriksa suhu panas di lokasi tersebut. Suhunya mencapai 70 derajat Celcius. Warga mengaku khawatir karena peristiwa ini sudah terjadi sejak 1 pekan lalu. Petugas PLN dan petugas penerangan dari Dinas Perhubungan Kota Depok sudah melakukan 2 kali pengecekan, namun belum membuahkan hasil. Pada Selasa malam, personil Korps Brimob Polri pun turun tangan melakukan pengecekan.
Warga mendapat dipesan dari pihak Korps Brimob Polri agar tidak membuang puntung rokok atau benda lainnya yang dapat menimbulkan percikan api. Informasi lain untuk Anda pemirsa, ini diduga membentuk komunitas pecinta sesama jenis melalui media sosial. 3 pria di Taman Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi. Selain membentuk komunitas cinta sejenis, ketiga pelaku asal luar kota Sidoarjo ini juga mengunggah sejumlah video porno sehingga meresahkan warga. Patroli Cyber, tim Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap komunitas cinta sejenis yang diunggah melalui media sosial Facebook. Dari hasil penyelidikan dan pemantauan selama 1 kali 24 jam, polisi akhirnya berhasil menangkap 3 pelaku, masing-masing AY 22 tahun warga Kertosono Nganjuk, RM 22 tahun warga Ngoro Jombang, dan SM 32 tahun warga Jember Kota, yang diduga pembuat kelompok komunitas cinta sejenis di media sosial Facebook serta penggugah gambar porno di komunitas LGBT itu. Ketiga pelaku ini ditangkap di sebuah kamar kontrakan di kawasan padat penduduk di Taman Sidoarjo. Polisi yang melakukan pemeriksaan menemukan sejumlah alat kontrasepsi, minyak wangi dan pelumas, alat bantu seksual, serta percakapan dan juga video porno yang diunggah pelaku di komunitas LGBT yang ada di media sosial Facebook. Sudah diamankan tersangka dengan inisial AY yang berprofesi sebagai pedagang, kemudian beralamat di Kecamatan Taman Sidoarjo. Kemudian AY dilakukan pengamanan, kemudian dilakukan interogasi, pemeriksaan, dan pengumpulan saksi serta pengumpulan barang bukti dengan hasil mengakui telah memposting di media sosial, yaitu postingan di Facebook dengan nama Pina Inces di grup komunitas LGBT, dalam hal ini cowok yang di Sidoarjo. Kemudian dilakukan pengembangan untuk pelaku lainnya, didapati pelaku dengan inisial RM yang telah memberikan link dan menyuruh ikut gabung di komunitas tersebut, dan inisialnya R dan M ya. Kemudian selanjutnya kedua orang pelaku barang bukti dibawa ke Satreskrim Polres Sidoarjo untuk penyidikan lebih lanjut. Tentunya ini adalah merupakan postingan di Facebook yang sangat meresahkan masyarakat. Oleh sebab itu dari Satreskrim segera menindaklanjuti dan mengambil tindakan cepat dalam 1 kali 24 jam sudah bisa melakukan pengungkapan kasus ini. Kemudian motifnya para pelaku melakukan tersebut atas kemauan sendiri dan tentunya menyukai hubungan sejenis. Dan dari modus operandinya, pelaku asal AY diberikan link Facebook oleh pelaku sama RM untuk bergabung di grup komunitas. Kemudian pelaku AY membuat unggahan di grup tersebut dan menggunakan akun media sama Pina Inces. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ketiga pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda, pemirsa, mengenai pengajian sesat yang berada di Bekasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi belum bisa memvonis apakah pengajian Umi Cinta masuk kategori ajaran sesat atau tidak. MUI Bekasi masih mencari bukti yang konkret dengan meminta keterangan langsung dari Umi Cinta alias Putri Yeni hari ini. Pengajian Umi Cinta sebelumnya digerebek warga Bekasi karena diyakini menjual tiket masuk surga seharga Rp1 juta. Pengajian Ibu Putri Yeni atau yang lebih dikenal dengan nama Umi Cinta meresahkan warga Dukuh Zamrud, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga meyakini pengajian ini menyebarkan ajaran sesat. Warga pun melakukan pembubaran paksa. Merespon kejadian ini, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda membahas isu ini, mendengarkan keluhan warga, dan meminta pendapat MUI Kota Bekasi. Majelis Ulama Indonesia Bekasi menyatakan masih membutuhkan bukti lanjutan sebelum menyatakan apakah pengajian Umi Cinta sesat atau tidak.
Yang dikeluhkan itu antara lain benar atau tidak, ada bukti atau tidak ada bukti tentang wajib mengeluarkan infak 1 juta untuk masuk surga. Nah, ini benar atau tidak? Dari pembicaraan tadi ya, tapi buktinya ada nggak yang pernah membayar itu? Terus yang kedua, ada perubahan sikap dari ajaran yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Kita perlu pendalaman. Ada juga informasi tadi dari anak yang ikut pengajian itu menjadi berani sama orang tua. Nah, ini besok kita dalam. Jadi kita belum bisa memvonis apakah aliran sesat atau bukan. MUI akan menutup pengajian jika nantinya memang terbukti mengajarkan ajaran sesat. Namun jika tidak terbukti, pengajian boleh berlanjut setelah mengurus izin pendirian majelis taklim dan mendapat izin dari lingkungan setempat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Pemirsa, sehari pasca aksi unjuk rasa yang berada di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, suasana di depan kantor Bupati terlihat lengang. Sejumlah petugas membersihkan area kantor dan kawasan alun-alun dari sampah sisa aksi unjuk rasa. Tugas gabungan dari Damkar, BPBD, dan PMI melakukan pembersihan di kawasan kantor Bupati Pati dengan melakukan penyemprotan jalanan di area kantor. Penyemprotan dilakukan untuk membersihkan sisa debu dan sampah yang mengotori jalanan di sekitar kantor Bupati dan kawasan alun-alun. Sementara itu, di dalam kantor Bupati Pati, sejumlah personel TNI dan Brimob Polri masih terlihat berjaga-jaga, lengkap dengan kendaraan pengendali massa. Pasca unjuk rasa yang berlangsung kemarin, hari ini belum terlihat tanda-tanda adanya lanjutan aksi yang akan dilakukan oleh massa. Dan pemirsa, untuk memperbarui situasi terkini pasca unjuk rasa di Pati, Jawa Tengah, sudah ada rekan kami Budi Zulkifli di sana. Budi, bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya, siang ini situasi di Pati tentu saja bisa dikatakan semakin kondusif karena sudah tidak ada lagi aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa seperti yang terjadi pada hari Rabu kemarin. Dari pantauan kami di sekitar kawasan alun-alun Kota Pati, di kantor Bupati juga terlihat aktivitas berjalan normal. Sementara itu terlihat juga petugas-petugas melakukan pembersihan di sejumlah area yang kemarin masih ada sisa-sisa sampah yang tertinggal dalam aksi unjuk rasa yang digelar kemarin. Aparat kepolisian juga masih terlihat berjaga-jaga di sekitar alun-alun maupun juga di kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Kita ketahui bahwa sebelumnya pada Rabu kemarin aksi unjuk rasa warga yang berlangsung di depan kantor DPRD, depan kantor Bupati Kabupaten Pati diwarnai kericuhan, di mana kericuhan ini bermula ketika massa pengunjuk rasa melempar air minum kemasan ke dalam kantor Bupati Pati, lalu kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata oleh aparat kepolisian yang berjaga pada aksi unjuk rasa tersebut. Unjuk rasa ini juga sempat menimbulkan sejumlah kerusakan yang terjadi di lingkungan kantor Bupati Pati, seperti papan nama kantor yang rusak, kemudian videotron dan kaca yang pecah, juga ada satu unit kendaraan polisi yang dibakar oleh massa dalam unjuk rasa yang terjadi kemarin. Sebelumnya polisi menahan sebanyak 22 orang terkait dengan aksi unjuk rasa tersebut, di mana mereka dianggap sebagai pelaku yang memicu terjadinya bentrokan atau kericuhan kepada unjuk rasa kemarin. Namun informasi yang kami terima, 22 orang ini sudah dilepas begitu oleh aparat kepolisian setelah pihak aliansi masyarakat yang menggelar aksi ini menandatangani beberapa poin kesepakatan. Di antaranya adalah tidak akan menggelar aksi sambil menunggu proses pansus
hak angket DPRD Pati untuk pemakzulan Bupati Pati yang sementara berlangsung saat ini. Saat ini yang bisa kami kabarkan mengenai kegiatan dari Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati ini sementara berlangsung rapat-rapat yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Pati, di mana mereka membahas sejumlah poin-poin penting yang disampaikan oleh pendemo terkait dengan tuntutan agar Bupati Pati mundur dari jabatannya. Tadi dalam keterangan yang diberikan oleh Ketua Pansus ada dari 22 poin pelanggaran yang disampaikan oleh pengunjuk rasa, ada 12 poin yang menjadi fokus dari Pansus untuk dibahas yang nantinya akan diserahkan ke Mahkamah Agung begitu untuk diputuskan apakah usulan pemakzulan ini memenuhi syarat atau tidak. Sementara sampai saat ini proses rapat di Pansus Hak Angket DPRD Pati masih berlangsung. Sejauh ini dari pantauan kami, suasana di alun-alun Pati berjalan normal seperti biasa, lalu lintas kendaraan juga berjalan normal seperti hari-hari biasanya karena sudah tidak ada lagi barikade-barikade atau penutupan jalan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di sini. Mungkin seperti itu yang bisa kami kabarkan siang ini dari Pati, Jawa Tengah, kembali ke Jakarta. Terima kasih, laporan langsung Budi Zulkifli dari lokasi. Selamat kembali bertugas, selamat siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kembali kami hadirkan informasi terkini untuk Anda. Viral di media sosial, oknum istri polisi menganiaya seorang remaja putri berusia 19 tahun. Penganiayaan itu dipicu karena diduga korban memiliki hubungan gelap dengan suami pelaku. Sebuah rekaman video berdurasi 2 menit ini terlihat penganiayaan terjadi di tengah jalan desa. Korban adalah warga desa Labuan Uki, Kecamatan Lola, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Oknum istri polisi itu juga memotong rambut korban menggunakan alat pencukur rambut. Menurut korban, pelaku kesal terhadap dirinya karena dituduh selingkuh dengan suami pelaku. Korban mengaku sempat mendapat pesan singkat dari suami pelaku mengajak untuk bertemu, namun korban menolak. Keesokan harinya, oknum istri polisi itu bertemu korban di jalan dan langsung menganiaya. Kasus penganiayaan tersebut sempat diselesaikan secara kekeluargaan oleh aparat desa setempat, namun tidak ada kesepakatan damai dari kedua belah pihak. Informasi viral ini untuk Anda pemirsa, ya ini adalah seorang ibu muda yang diketahui diamankan oleh pihak kepolisian setelah kepergok melahirkan bayi di toilet umum sebuah masjid di lingkungan Dano, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Naas, kondisi bayi laki-laki dalam keadaan meninggal dunia. Dan inilah pemirsa video amatir saat seorang ibu muda yang baru melahirkan di dalam toilet umum masjid. Awalnya penjaga toilet curiga lantaran sudah lebih dari 3 jam wanita tersebut tak kunjung keluar dari toilet. Kecurigaan semakin kuat karena saat pintu dibuka, warga menemukan wanita tersebut dengan kantong plastik hitam berisi benda mencurigakan. Setelah dibuka, kantong plastik tersebut ternyata berisi sesosok bayi laki-laki baru lahir dengan ari-ari masih menempel di perutnya. Warga yang terkejut langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Polisi dan petugas puskesmas yang datang ke lokasi memeriksa kondisi bayi yang ternyata sudah meninggal dunia. Karena dalam kondisi lemas, sang ibu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadi Kusuma Sumedang untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara jasad bayi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Seorang pria asing warga asal Uni Emirat Arab diamankan petugas gabungan karena mengamuk dan melukai diri sendiri usai merasa kehilangan uang dari dalam tasnya. Petugas menangkap AYB karena membuat onar di lobi sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Ia berusaha melukai diri sendiri dengan sebuah gunting. Peristiwa berawal saat ia tiba di lobi hotel dan dibantu seorang porter untuk membawa barang bawaannya.
AYB kemudian mendapati salah satu tasnya terbuka. Ia juga merasa kehilangan sejumlah uang. Usai berhasil diamankan, AYB kemudian diserahkan kepada pihak imigrasi Jakarta Selatan. Pemirsa, seorang pemandu wisata di kawasan Labuan Bajo tewas tenggelam saat menemani dua wisatawan asing melakukan penyelaman di kawasan Taman Nasional Komodo. Peristiwa ini terjadi pada Rabu sore di kawasan Takabakasar, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo. Saat kejadian, korban sedang menemani dua tamu asing asal Italia untuk melakukan perjalanan wisata menggunakan speedboat. Menurut keterangan kapten kapal, saat kejadian, kondisi cuaca dan gelombang di sekitar lokasi terlihat normal. Korban juga menggunakan peralatan penyelam, yakni fins dan masker. Dalam rekaman video amatir terlihat sejumlah orang melakukan pertolongan pertama setelah menemukan korban yang tiba-tiba lemas dan terbawa arus saat menyelam. Karena tidak ada reaksi, korban lalu dievakuasi ke Labuan Bajo untuk mendapat penanganan medis. Korban meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Pemirsa, viralnya dugaan kasus intimidasi dan juga pengancaman oleh keluarga pasien terhadap seorang dokter di RSUD Sekayu, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan menjadi perhatian serius. Usai viralnya video tersebut, Pemkab Musi Banyu Asin langsung menggelar klarifikasi dari kedua belah pihak. Dugaan intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh keluarga pasien terhadap seorang dokter spesialis umum, Dr. Syahpri Putra Wangsa yang sedang bertugas di RSUD Sekayu, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Saat itu keluarga pasien mengaku kurang mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, baik dari pelayanan medis maupun dari fasilitas yang ada. Sehingga keluarga pasien terbawa emosi hingga terjadilah kejadian tersebut. Namun keluarga pasien secara pribadi telah melakukan permohonan maaf atas apa yang telah terjadi saat pihak RSUD melakukan mediasi antara pihak pasien dan pihak RSUD yang bersangkutan. Namun tindakan yang dilakukan keluarga dianggap merusak citra profesi dokter dan hal ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Ikatan Dokter Indonesia atau IDIMUBA. Daerah Kabupaten Musi Banyu Asin sangat menyesal, sangat menyayangkan kejadian ini terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu ini. Karena sedikit banyak dengan adanya kejadian ini kan membuat kisruh, membuat tidak resah, terutama terhadap karyawan-karyawan rumah sakit. Oleh karena itu kami turun hari ini untuk menguatkan kawan-kawan ini, para petugas kesehatan di rumah sakit ini, agar kita tetap solid, tetap fokus memberikan layanan. Walaupun itu terjadi ada indikasi pelecehan, kekerasan, perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh keluarga pasien kepada tugas kami di sini, tapi kami tetap meminta kawan-kawan ini memacunya agar tetap semangat. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Ya, polisi juga masih melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, sementara jenazah korban diotopsi di rumah sakit di Bandung. Penemuan mayat di dalam rumah membuat geger warga desa Jatimekar, Jatiluhur, Purwakarta. Proses identifikasi dilakukan tim Inafis Polres Purwakarta dengan memeriksa TKP hingga sejumlah saksi. Polisi memasang garis polisi di sekitar rumah korban. Warga sekitar dilarang memasuki rumah yang menjadi lokasi kejadian. Polres Purwakarta mendapatkan laporan adanya penemuan mayat bersimbah darah di dalam rumah dan memastikan jika korban diduga merupakan korban pembunuhan. Ya, memang benar pada sore ini, ya pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025, kami tim identifikasi dari Polres sedang melakukan olah TKP di rumah di belakang ini karena ada temuan
seseorang dengan jenis kelamin perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk sebab-sebab kematian kita lagi melaksanakan otopsi untuk memastikan sebab-sebab kematian dan juga melakukan penyelidikan untuk dapat menggambarkan secara utuh bagaimana peristiwa penyebab korban tersebut meninggal. Polisi masih melengkapi dan melakukan pemeriksaan saksi untuk mengungkap fakta kejadian. Sementara jenazah korban dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita akan langsung terhubung dengan suami korban, yaitu adalah Pak Ferry Riana, untuk mengetahui secara jelas mengenai kronologi kasus ini. Selamat siang, Pak. Siang, Ibu. Ya, Pak, sebelumnya kami turut berduka cita dengan apa yang terjadi, Pak, tapi mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologinya, Pak? Kronologi kejadian itu berawal dari teror yang masuk ke WA istri, Ibu. Itu ada 4 WhatsApp yang berisikan jauhin seseorang yang diduga adalah selingkuhannya istri gitu, Bu. Kemudian ada juga ancaman dalam artian pengintaian rumah, pembegalan, sampai datang ke rumah. Itu sih Pak, Bu, kronologisnya. Jadi kita itu lebih memprotek istri supaya tidak keluar rumah dan mengasih kepercayaan lebih terhadap Mulyana gitu, Bu. Oke, Pak Ferry, mohon maaf, ketika istri tiada, Bapak berada di mana, Pak? Saya sedang bekerja di kantor. Saya jarak dari rumah ke kantor itu hanya 8 menit, Bu. Oke, itu kejadiannya di sore hari ketika Bapak sedang bekerja? Kejadiannya itu siang hari di jam makan siang. Kebetulan hujan, Bu, saat itu. Oke. Baik, Pak Ferry, tadi Anda juga sempat menyampaikan jika ada ancaman-ancaman yang dilakukan juga sebelum kejadian ini terjadi. Tapi Pak, apakah sudah pernah melapor ke pihak kepolisian? Baru koordinasi ke Babinsa, Babin Kamtipmas gitu, Bu. Untuk bagaimana prosedur pelaporan jika ada pengancaman yang dilakukan ke WhatsApp gitu, Bu, dan diarahkan untuk melakukan laporan ke Polres atau untuk menambahkan daya bukti ditambah untuk pemasangan CCTV. Dan yang saya lakukan adalah memasang CCTV pada tanggal 5 Agustus dan koordinasi ini terus berjalan. Saya sampaikan ke istri juga bahwa sudah koordinasi, nanti ketika ada waktu yang pas saya akan menambah bukti-bukti berikut laporan ke Polres. Dan konsultasi ini diteruskan ke pihak keluarga istri dan terjadilah kesalahpahaman pemberitaan seolah saya sudah melaporkan ke polisi gitu, Bu. Oke, artinya belum dilaporkan ke pihak kepolisian. Pak, dari CCTV ini adakah orang yang mencurigakan yang kemudian masuk ke dalam rumah pada saat kejadian? Nah, ketika pas saat pemasangan CCTV tidak ada kejadian peneroran lagi, kemudian ancaman-ancaman intimidasi ke rumah gitu, Bu. Karena sebelum ada pemasangan CCTV, saya pribadi itu sama Mulyana ini yang pelaku ini selalu bangun malam jam 10, jam 2 malam untuk mengejar adanya isu Pak rumah ada orang yang datang ke rumah gitu, Bu. Kita lari ke atas sampai beberapa kali itu pencarian, dan saya pun bawa senjata tajam, Bu, untuk mencari benar nggak sih ada orang yang ngintai. Itu sebelum terpasang CCTV. Nah, karena rasa takut kemudian konsultasi ke polisi juga sudah. Nah,
alternatif yang pertama yang kita pakai adalah pemasangan CCTV dan tidak ada pengintaian, sudah tidak ada lagi WA ke teror ke istri gitu Bu. Oke, artinya ketika CCTV tersebut sudah dipasang, artinya tidak ada pengantaian, tapi Pak, terakhir kali berkomunikasi dengan istri sebelum akhirnya kejadian ini terjadi, seperti apa Pak? Gimana Bu, maaf? Ya, komunikasi dengan istri sebelum kejadian ini terjadi bagaimana Pak? Ya, halo Pak. Oke, kalau ya komunikasi sama istri tidak putus Bu. Jadi setiap pergerakan istri dia melaporkan, misal beli makan keluar, tolong jangan sampai istri itu pergi sendiri gitu. Selalu dikawal oleh Mulyana ini karena terkait ada isu teror yang dibuat oleh si pelaku ini Bu. Gitu. Sampai di hari H pun masih ngabarin jangan lupa makan siang, dan itu adalah kalimat terakhir dari istri gitu Bu. Pak Ferry, dari orang-orang terdekat atau adakah mungkin orang yang dicurigai sebagai pelaku oleh Pak Ferry sendiri? Karena kita semua itu kegiring opini orang yang wanita yang lagi dekat sama Fadel gitu Bu. Seorang barista di Istora, dan Fadel ini adalah orang yang dimasukkan oleh istri. Istri ini dulu adalah seorang HRD gitu Bu. Nah pikiran kita karena worry, ketakutan untuk menjaga istri dari ancaman-ancaman ini, kita menambah rasa kepercayaan ke Mulyana ini gitu Bu. Jadi nggak ada indikasi ke pelaku ini Bu. Saya curiga ke dia, enggak. Karena pengancamannya seperti kayak gini. Jauhin Fadel kalau pingin panjang umur. Seperti itu Bu. Dan ada WhatsApp ke saya juga. Itu lihat, cek WhatsApp istri, ada chattingan sama Fadel. Kalau nggak percaya, buka saja. Dan itu adalah skenario yang dibuat seolah ada orang lain nih yang akan melakukan pembunuhan terhadap istri. Seperti itu Bu. Oke, untuk terduga pelaku sendiri Pak saat ini bagaimana? Terduga untuk saat ini masih di Polres, tahu saya Bu. Oke, baik Pak, tapi apakah ada tanda-tanda perlawanan Pak ketika kejadian ini berlangsung mungkin di dalam rumah? Tanda-tanda perlawanan kejadian itu, jadi ketika pas saya mengetahui bahwa istri sudah meninggal dunia, saya langsung bareng kepolisian Purwakarta mencari Fadel, kemudian mencari istrinya Fadel. Jadi sudah tidak di TKP lagi gitu Bu. Jadi kronologisnya itu diceritakan saat di Polres Purwakarta gitu Bu. Pengakuan beliau terhadap pembunuhan istri gitu Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Ferry sudah mau bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sekali lagi kami turut berduka cita. Semoga keadilan ditegakkan seadil-adilnya untuk istri Bapak, untuk almarhum. Terima kasih Pak, selamat siang. Amin, amin. Ya, pemirsa, 3 hari jelang upacara bendera peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, gladi bersih dilaksanakan guna mematangkan persiapan teknis upacara bendera. Pelaksanaan gladi bersih berlangsung pada Kamis pagi di Istana Jakarta. Berbeda dengan gladi sebelumnya, kini para perangkat upacara telah mengenakan seragam lengkap serta atribut yang akan dikenakan pada pelaksanaan upacara hari Minggu besok. 76 calon paskibraka hari ini telah mengenakan seragam lengkap dan bertugas di sesi pengibaran pada pagi tadi, serta gladi penurunan pada sore hari nanti. Upacara yang berlangsung pada 17 Agustus mendatang ini rencananya akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Gladi hari ini juga meliputi persiapan hiburan rakyat dan pertunjukan udara yang melibatkan atraksi pesawat tempur di langit Jakarta.
Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Kewajiban membayar royalti musik yang mulai diterapkan di berbagai ruang publik, termasuk pusat perbelanjaan dan kafe, memunculkan suasana baru. Betul sekali, ini suasana musik tidak lagi menggema seperti biasa. Lalu dampaknya ini juga terhadap pengunjung seperti apa, pemirsa? Dan berikut hasil penelusuran saya untuk Anda. Saat ini ramai-ramai nih mengenai royalti. Nah, banyak sekali para pemangku usaha seperti contohnya adalah mall maupun restoran yang tidak lagi untuk memutar lagu di ruang komersil karena takut dengan adanya pembayaran royalti yang cukup fantastis jumlahnya. Saat ini pemirsa, saya sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kota Jakarta. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebetulnya situasi saat ini. Apakah benar mereka sudah tidak lagi memutar musik? Mari ikuti saya. Suasana mal dan kafe di Jakarta berubah drastis setelah penerapan aturan wajib royalti musik. Tak sedikit pengelola tempat publik kini memilih untuk mematikan musik populer yang biasa mengalun. Aturan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik diwajibkan membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Tujuannya adalah untuk melindungi hak ekonomi para pencipta lagu. Namun, dampaknya terasa di tingkat konsumen. Rasanya hampa sih, karena kan musik di kafe itu menaikkan mood. Selain menaikkan mood, kayak kita bikin nongkrong di situ tuh lama kan. Kalau nggak ada musik jadi hambar gak sih? Iya, tapi Kak, kira-kira kalau misalkan musiknya nih diganti gitu, bukan musik-musik artis yang terkenal, tapi diganti mungkin sama musik-musik ambience alam. Gimana nih Kak pendapatnya, setuju atau enggak? Kurang setuju sih, karena kan suasananya kayak lagi di kafe atau di luar. Mungkin kalau nuansanya alam masih bisa lah, tapi kalau di kafe kayak kurang deh, karena bisa bikin ngantuk, sunyi. Meski demikian, tak semua pengunjung mengetahui soal aturan royalti ini. Sebagian justru baru mengetahui ketika tempat favorit mereka tiba-tiba tidak lagi memutar lagu. Mbak, tapi kalau nongkrong terus misalkan di tempatnya itu, di kafenya itu gak ada musik, kira-kira tuh perasaannya gimana? Sepi ya, gak enak. Sunyi jadinya. Oke, sunyi jadi. Tapi Mbak udah tahu belum sih kalau misalkan sekarang tuh kalau kita muter lagu di restoran ataupun di mall gitu kena royalti? Nggak tahu, belum tahu. Oke, belum tahu, ada undang-undangnya ya. Oh, iya. Wah, pemirsa, padahal dengan adanya musik di suatu pusat perbelanjaan maupun di tempat makan dapat membuat kita menjadi rileks dan juga lebih tenang untuk menikmati suasana baik bersama dengan teman, pasangan maupun ketika sedang rebahan. Lantas bagaimana pendapat Anda jikalau Anda datang ke suatu pusat perbelanjaan ataupun restoran tapi tidak ada musik? Dari Jakarta, Rehana Mezia, TV One mengabarkan. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, 1 bulan lebih bersemayam di RSUD Belambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Akhirnya satu jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan tim SAR akhirnya berhasil teridentifikasi. Inilah pemirsa video saat tim SAR gabungan menemukan sesosok jasad perempuan terdampar di Pantai Pelengkung, kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Kecamatan Tegal Klimo, Banyuwangi. Mayat perempuan dengan nomor kantung mayat 14 ini langsung dievakuasi ke RSUD Belambangan untuk diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Butuh waktu lebih dari sebulan untuk memastikan identitas jenazah yang ditemukan. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Timur pada Rabu malam. Korban bernama Siti Nur Hasanah, warga Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, berusia 47 tahun itu terkonfirmasi sebagai penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam pada Rabu malam 2 Juli 2025 silam. Lamanya proses identifikasi korban disebabkan minimnya data pembanding dari keluarga korban. Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Seorang buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terkejut setelah menerima surat berisi rincian transaksi pajak bernilai miliaran rupiah. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak pernah memiliki usaha atau melakukan transaksi tersebut. Buruh jahit bernama Ismanto, warga desa Kop Rayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menjadi korban dari sebuah transaksi senilai total
2,9 miliar rupiah yang terkena pajak. Surat tagihan pajak tersebut berisi rincian transaksi pembelian kain di tahun 2021. Ismanto yang sehari-hari bekerja sebagai buruh jahit mengaku tidak pernah melakukan transaksi yang nilainya sangat besar. Menanggapi hal ini, Kepala KPP Pratama Pekalongan membenarkan adanya kunjungan petugas pajak ke rumah wajib pajak tersebut. Menurutnya, kedatangan petugas hanya untuk klarifikasi data yang tercatat di sistem adanya transaksi sebesar 2,9 miliar rupiah. Jika wajib pajak merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut, dimungkinkan adanya penyalahgunaan identitas seperti nama, KTP atau NPWP yang dipinjam oleh pihak lain. Ismanto berharap pihak berwenang dapat mengusut dugaan penyalahgunaan identitasnya agar terbebas dari tagihan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Pemirsa, Ismanto yang merupakan buruh jahit warga desa Koprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menjadi korban dari sebuah transaksi senilai total 2,9 miliar rupiah yang terkena pajak. Surat tagihan pajak tersebut juga pemirsa berisi rincian transaksi pembelian kain di tahun 2021. Untuk itu pemirsa kita sudah bersama dengan Pak Ismanto. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Mbak. Baik, Pak Ismanto, ini mungkin tentunya perasaannya sedih ketika pertama kali menerima surat dari KPP atau pajak yang tentunya ini berisi informasi terkait transaksi senilai 2, miliar rupiah. Bisa dijelaskan seperti apa, Pak, pada saat itu? Pada saat itu, pihak kantor pajak datang ke sini, terus klarifikasi, apa benar ini nama Anda, kartu identitas Anda. Terus saya menjawab, ya benar Pak, ini kartu saya, identitas saya. Terus ditanyain apakah benar ini karena seperti tersebut. Terus saya menjawab, saya tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Iya. Oke. Pak, apakah Anda memang pernah melakukan transaksi pembelian kain dalam jumlah besar tersebut? Saya tidak pernah melakukan transaksi kain sebesar tersebut ya Kak. Itu karena nama suami saya kan disalahgunakan sama orang. Oke, tapi untuk KTP atau data pribadi sendiri, apakah pernah dipinjam? Sama sekali tidak pernah Kak. Saya tidak pernah meminjamkan KTP apa itu tidak pernah. Oke, artinya tidak pernah meminjamkan, tapi bagaimana dengan proses klarifikasi yang Anda lakukan di KPP Pratama Pekalongan? Mungkin bisa diceritakan? Mungkin kasusnya belum sampai sana Kak ya. Karena ini masih mau ditelusuri dulu dari PTK-nya, mau ditelusuri dari pihak pajaknya. Oke. Pak Ismanto, setelah kemudian menerima surat itu, pada saat penerimaan surat, langkah pertama yang Anda lakukan apa? Ini apakah langsung mengklarifikasi kepada pihak-pihak terkait atau seperti apa, Pak? Pas awal datang kan, mungkin sama juga kaget Kak, lihat keadaan rumah saya dengan mungkin transaksi tersebut kan besar. Ya, sana datang juga udah nggak yakin ini, kok transaksinya sebesar ini, rumahnya seperti ini gitu kan. Biasanya juga udah nggak yakin kan. Saya juga, kok ada transaksi sebesar ini Pak, saya nggak pernah melakukan seperti ini, transaksi kain dengan sebesar ini saya nggak pernah. Saya buat membela diri, saya minta surat keterangan dari balai desa bahwa saya benar warga Coprayan, RT sekian, RW sekian, tidak memiliki usaha, saya dan suami bekerja sebagai buruh penjahit. Oke, tidak pernah melakukan transaksi, tapi Bu, hingga saat ini apakah sudah mengetahui 3 transaksi tersebut ditujukan kepada siapa, Bu? Belum tahu ya Kak, itu siapa yang melakukan transaksi itu belum tahu. Saya belum tahu, pihak pajaknya juga belum tahu Kak. Oke, tapi mungkin pernah atau tidak memberikan KTP atau identitas lain kepada orang lain, Bu? Nggak pernah Kak, nggak pernah.
Oke. Dari pihak pajak sendiri, dari KPP, apa kemudian yang saat ini sedang dilakukan yang ditelusuri? Apakah sudah ada informasi kepada Bapak atau Ibu? Saat ini belum ada informasi juga. Tapi waktu kemarin pas saya datang itu pas hari Jumat, sana bilang mau ditelusuri dulu ini dari PT kainnya ini siapa yang pakai nama suami kan, mau ditelusuri ini kainnya itu larinya kemana gitu. Baik, terima kasih Bu Ulfa dan juga Pak Ismanto sudah bergabung bersama kami. Semoga penelusurannya membuahkan hasil dan tidak ada lagi ya salah-salah data seperti ini atau pencurian data pribadi. Selamat siang. Terima kasih masih di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, heboh di dunia maya rencana pernikahan seorang pria di Pindrang, Sulawesi Selatan buyar setelah calon istrinya yang dikenal bernama Musdalifah ternyata seorang pria berinisial S berusia 25 tahun. Fakta itu terungkap jelang akad nikah pada Selasa 12 Agustus lalu. Saat itu keluarga korban curiga karena pelaku menolak saat hendak dirias. Pelaku juga tidak bisa menunjukkan KTP dan menghadirkan wali. Saat cadar dibuka paksa, barulah diketahui Musdalifah adalah laki-laki yang menyamar. 6 bulan sebelumnya, korban R berusia 25 tahun mengenal Musdalifah lewat media sosial. Saat itu pelaku tampil bercadar dan mengaku yatim piatu dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selama menjalani hubungan, korban kerap mengirim sejumlah uang dan memenuhi permintaan pelaku. Keluarga korban juga menduga R berada dalam pengaruh hipnotis. Hingga kini, polisi menyelidiki motif dan memungkinkan adanya korban lain. Iya, sepura nih. Mau jangan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi tentang pernikahan seorang pria di Pindrang, Sulawesi Selatan buyar setelah calon istrinya yang dikenal bernama Musdalifah ternyata adalah seorang pria berinisial S, 25 tahun, kami sudah terhubung dengan AKP Nanda Gunawan, Kasat Reskrim Polres Pindrang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak, ini sejauh mana penyelidikan dan juga penyidikannya, Pak? Baik, Mbak. Untuk saat ini kita sudah melakukan penyelidikan dan masuk ke penyidikan. Jadi saat ini sedang berlanjut dalam penanganan kami. Jadi mungkin langsung saja saya jelaskan bagaimana kronologi kasus ini. Jadi berawal dari korban dan pelaku berkenalan melewati akun TikTok. Nah, dari akun TikTok ini mereka berkelanjutan ke WhatsApp. Di sinilah WhatsApp ini mereka berkomunikasi secara intens. Setelah komunikasi secara intens dan sudah dekat, pelaku mulai meminta transfer uang ke korban dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan dekatnya itu, pelaku juga mulai rasa suka terhadap pelaku, dan di mana pelaku sering komunikasi dengan melalui chatting dan video call. Di video call itu pelaku menggunakan cadar dan selanjutnya berjalannya hubungan mereka. Korban pun mengajak untuk menikah. Setelah itu korban menjemput pelaku di Sultra, di Kendari, di Bau-Bau. Sampainya di Pindrang, sebelum melaksanakan nikah, dan diketahui oleh keluarga korban. Dan kagetlah korban bahwa ternyata yang selama ini komunikasi sama korban adalah seorang laki-laki. Oke, Pak Kasat, untuk motif sang pelaku melakukan hal ini, apa Pak? Apakah memang sang pelaku ini punya kelainan atau memang hanya mau menipu? Seperti apa Pak motifnya?
untuk sampai saat ini motif dari pelaku hanya untuk mencari keuntungan dari korban dengan kebutuhan sehari-hari pelaku dipenuhi oleh korban untuk sampai saat ini. Baik, Pak, apakah ada indikasi pelaku lain dari kejadian ini, Pak? Untuk sampai saat ini hasil dari penyelidikan kami belum ada pelaku lainnya, hanya dari pelaku yang inilah yang melakukan perbuatannya. Oke, untuk ancaman hukuman berapa tahun, Pak? Ini dikenakan pasal berapa? Untuk saat ini kami akan mengenakan pasal 378 KUHP pidana, junto pasal 64 KUHP pidana tentang penipuan yang berkelanjutan, ancaman hukuman 4 tahun penjara. Oke, baik Pak Ananda, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mengatasi ancaman tanah longsor di kawasan padat penduduk, Pertamina meluncurkan program Kaliandra. Sebuah inisiatif kemandirian pangan sekaligus upaya penanggulangan bencana. Dalam rangka bentuk komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL, Pertamina turun langsung membantu masyarakat melalui berbagai program berkelanjutan. Salah satunya adalah program Kaliandra yang digagas oleh PT Kilang Pertamina Internasional. Inisiatif ini sejalan dengan prinsip environmental, social, and governance Pertamina serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu fokus program Kaliandra atau Kampung Baru Ilir Mandiri Indah dan Sejahtera adalah berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kemandirian pangan. Menggunakan konsep modern urban farming, warga memanfaatkan lahan sempit di lorong permukiman untuk menanam sayuran seperti kangkung dan bayam merah dengan sistem vertical garden. Sistem irigasi otomatis memudahkan warga merawat tanaman hingga dapat memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Tidak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penyelesaian masalah lingkungan, program Kaliandra juga mencetuskan program penanganan longsor. Diketahui dengan topografi yang berbukit, Kelurahan Baru Ilir merupakan salah satu kelurahan yang padat penduduk dan rawan bencana tanah longsor. Sebagai solusi untuk menghadapi resiko tersebut, program Kaliandra menghadirkan inovasi Drum Eco Shield. Inovasi ini memanfaatkan drum bekas sebagai struktur penahan lereng yang dirancang untuk memperkuat stabilitas tanah, mencegah longsor, dan mendukung upaya penghijauan di area rawan bencana. Warga sekitar pun menyampaikan bahwa bantuan dari Pertamina sangat membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan. Kalau di bidang UMKM-nya itu kami dibuatkan ini lorong hijau. Lorong hijau ini bermanfaat sebagai mengurangi emisi dan itu hasil buahnya bisa dipanen dan dibikin minuman termasuk tanaman toganya, apotek hidupnya seperti jahe, kunyit, lombok, daun bawang. Dan ketahanan pangannya juga itu ada ikan lele dan ikan nila. Kita melihat perusahaan memetakan gitu ya, ada permasalahan-permasalahan yang banyak di Balikpapan itu terutama dalam kebencanaan ini salah satunya itu tanah longsor gitu. Jadi setiap tahun, setiap memasuki musim penghujan gitu, ada banyak laporan dari masyarakat atau keluhan dari masyarakat meminta bantuan dari Pertamina untuk bantuan bencana longsor gitu. Karena itu kejadian yang berulang gitu, akhirnya kita perusahaan dalam hal ini menginisiasi sebuah inovasi gitu ya, inovasi yang kita bawa deh teman-teman engineer yang punya kapasitas untuk membuat inovasi lahan yang kokoh, yang kuat seperti itu untuk mencegah longsor itu terjadi. Pertamina tidak hanya berperan sebagai perusahaan energi, tetapi juga mitra bagi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan sebagai bentuk nyata komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip ESG untuk pertumbuhan jangka panjang. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Agita Malika, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan.
Informasi tadi juga pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rana Mezia. Dan saya Ana Telita, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.